Para saudara terkasih, perkenalkan saya Romo Andang Pinawan dari Jakarta. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk PD PKK Immanuel Santo Yakobus Surabaya. Saya pada kesempatan ini mengajak untuk merenungi suatu topik terkait dengan obesitas rohani yang akan saya lakukan di tempat lain. Tapi sebelum itu, mari kita awali dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang pengasih yang menjadi sumber kehidupan, Engkaulah cahaya hidup kami. Engkau pula lah yang menguatkan kami untuk tumbuh dan berbuah. Dan Engkau menganugerahi kami iman agar menjadi pegangan hidup kami, agar kami dapat mengikuti kehendak dan panggilan-Mu. Iman itu adalah iman yang membuat kami bisa bertahan di dalam segala macam gelombang kehidupan dan juga menguatkan kami di dalam kegalauan yang sering kami hadapi. Maka bimbinglah kami supaya kami mampu memeliharanya dengan baik, sehingga hidup kami pun sungguh terarah kepadamu dan menjadi berkat bagi dunia ini demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Teman-teman, salam jumpa dengan saya, Romo Andang Pinawan dari Jakarta. Senang bersama-sama Anda dalam kesempatan kali ini, di mana saya ingin mengajak merenungkan sebuah topik berjudul obesitas rohani. Apa itu obesitas rohani? Tentu saja kita sudah hafal atau tahu arti kata obesitas. Obesitas adalah kegemukan. Kalau kadang-kadang saya mengatakan begini, orang yang banyak kelebihannya, tapi kelebihannya bukan yang positif, tapi samcan. Itulah obesitas. Obesitas berarti yang terlalu gemuk, tapi sebenarnya tidak sehat. Dan ternyata ada juga bukan hanya dalam kehidupan fisik, tetapi juga dalam kehidupan rohani. Saya ingin mengajak merenungkan 3 gejala yang menurut saya bisa mencerminkan apa itu obesitas rohani. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, akhir-akhir ini dalam PSBB ini, di mana banyak sekali acara rohani online. Ada misa online, ada rosario online, ada PD online, ada renungan-renungan online, seminar-seminar online. Lalu orang mengatakan, wah hari ini aku ikut misa 2 kali, dan rosario sekali, novena sekali. Wah, kita jadi lebih suci ya. Gejala pertama. Yang kedua, agak mirip sebenarnya, cuma ada di dalam kehidupan yang biasa, normal, bukan kegiatan-kegiatan online. Sama saja, orang banyak aktif di gereja, berkegiatan di gereja, ikut misa, ikut rosario lingkungan, lalu merasa lebih suci dari yang lain, merasa lebih hebat dari yang lain, bahkan kadang-kadang merasa lebih sakti dari yang lain. Itu gejala kedua. Gejala ketiga yang saya lihat adalah begini. Orang banyak berdoa. Ke Bunda Maria, ikut ziarah sana sini, ikut novena sana sini. Tapi motivasinya adalah supaya doanya dikabulkan. Tapi bukan doa yang dalam arti tertentu. Untuk sungguh-sungguh kebaikan, tetapi lebih kepentingan kita. Entah supaya dapat kekayaan, entah supaya dapat kesehatan terus-menerus. Kesehatan tidak salah, kaya tidak salah, tetapi ketika doa langsung dihubungkan begitu saja, apalagi mengimani bahwa doa panjang-panjang, doa yang sering, itu berarti Tuhan akan mengabulkan. Nah, akan ada yang namanya obesitas rohani. Apa itu salahnya? Mari kita lihat lebih dahulu, apa sih artinya kehidupan rohani? Di dalam penghayatan kita sebagai orang Kristen, orang Kristiani, pengikut Yesus, cita-cita kita sebenarnya hanya satu, yaitu
membiarkan Tuhan berkarya di dalam diri kita. Ada dua kutipan yang mau saya jadikan dasar. Yang pertama tentunya adalah doa Bapa kami. Bukankah di dalam doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kehendak Tuhanlah yang terjadi pada diri kita. Lalu di situ akan ada kerajaan surga. Bukan pertama-tama supaya rezeki lebih banyak. Memang kita boleh mohon rezeki, tetapi yang pertama-tama adalah kehendak Tuhan. Tapi itu digarisbawahi juga di dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 20 ketika dikatakan, lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu bagiku, aku akan masuk ke dalamnya dan aku akan makan bersama-sama dengannya. Ayat itu suka dilukiskan dalam sebuah gambar Yesus yang sedang mengetuk pintu. Gambar yang bagi saya sangat inspiratif. Orang memang pernah merefleksikannya dengan pintu yang tidak ada gagangnya. Tapi saya kali ini mau menggarisbawahi dua hal. Yaitu Allah yang seperti tadi saya katakan, Allah yang mau datang pada kita. Allah yang mau masuk dalam hati kita. Itu berarti bahwa kita harus membuka pintu hati kita. Membuka diri supaya Tuhan itu masuk. Dalam bayangan saya, pintu itu adalah ego kita. Pintu itu adalah egoisme atau selfishness kita. Yang hanya memperhatikan diri sendiri, memperhatikan perut kita, memperhatikan kejayaan kita, memperhatikan gengsi kita. Maka tadi saya katakan, kita mencari kekayaan, kita mencari kemakmuran, mencari sekedar kegembiraan. Hati-hati. Kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya yang namanya obesitas rohani adalah ketika justru kita mempertebal pintu kita, pintu hati di mana kita ada dua, mendengarkan ketukan Allah, tapi yang kedua adalah membukakan pintu. Kalau kita justru merasa sudah suci, merasa sudah lebih hebat dari yang lain, merasa bahwa orang lain tidak suci, atau kita hanya sekedar mencari kekayaan, mencari gengsi, mencari kegembiraan, mencari kesibukan dengan kegiatan menggereja, itu ego kita. Itulah yang menghalangi kita, yang membuat kita tidak peka terhadap kehendaknya dan tidak bisa membuka pintu. Obesitas rohani adalah tanda petik kegemukan ego yang membuat kita tidak sungguh-sungguh bisa mendengarkan kehendak Tuhan. Maka dalam hal ini saya ingin mengajak merenungkan banyak gejala. Karena sebenarnya itu yang sering kita lakukan tanpa kita sadar. Bahkan ada satu lagi yang tadi belum saya sebut. Contoh lain atau gejala lain yang suka ada pada kita. Coba perhatikan. Kalau misalnya ada orang masuk Katolik, dibaptis sebagai orang Katolik, apalagi kalau dia adalah seorang selebriti. Kita, wah bangga, wah kita hebat. Lalu ada selebriti lain, kemudian pindah dari Katolik, kita sedih. Nah, di situ kita harus hati-hati dengan perasaan kita. Jangan-jangan ini juga bagian dari obesitas rohani. Mengapa? Kita tidak bisa membedakan antara hubungan personal kita dengan Tuhan dengan segala macam gengsi sosial. Karena kita merasa bahwa kalau ada orang masuk dalam diri kita, kita hebat, kita besar. Hati-hati, itu hanya membuat iman kita jatuh di dalam sekedar identitas sosial. Dan itu adalah juga obesitas rohani yang membuat kita tidak bisa masuk di dalam relung hati kita yang paling dalam untuk membiarkan kehendak Allah terjadi. Maka sebenarnya pandemi COVID ini bagi saya adalah segala macam pemurnian dari kehidupan rohani, pemurnian dari obesitas yang sering kita rasakan. Mengapa pemurnian? Mari kita lihat. Sekarang kita harus beribadah di rumah. Kita harus beribadah dengan keluarga. Itu berarti yang paling inti sebenarnya adalah beribadah itu bukan soal mengikuti ritual. Berdoa itu bukan hanya sekedar mengikuti aturan. Berdoa rosario itu tidak hanya sekedar 53 kali salam Maria. Itu penting supaya kita punya pegangan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita sungguh membuka hati pada Allah.
secara personal, secara pribadi. Disitulah ego kita diasah. Disitulah kita diajak menanggalkan kepentingan-kepentingan kita, supaya kehidupan rohani itu sungguh-sungguh menjadi murni. Segala macam kesulitan sekarang dalam masa pandemi COVID diharapkan membuat kita ingat bagaimana kita diajak untuk memurnikannya. Maka terakhir, di situ saya ingat dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita diingatkan bahwa iman adalah biji sesawi yang kecil, dan berarti tidak boleh besar-besar, bahwa dia akan berkembang sebagai pohon besar, yes, tetapi kita pun tetap diingatkan, yang membuat besar adalah Allah sendiri, jangan disamakan dengan agama. Tapi yang kedua, hidup kita seperti layang-layang. Kita hanya bisa terbang kalau benang itu ada. Benang adalah iman, ikatan kita dengan Tuhan. Tapi benang harus kecil, harus kuat. Kalau benang itu menjadi besar, dia hanya sekedar menjadi benang besar atau tambang dalam bahasa yang lain. Bukan tambang pertambangan, tapi tambang dalam arti benang yang besar. Kalau layang-layang justru diterbangkan dengan benang yang besar, dia tidak akan bisa terbang. Mari kita kembali kepada iman kita yang sejati. Mari kita buka hati kita supaya kita bisa terbang tinggi. Allah masuk dalam diri kita, kehendaknya terjadi, dan kerajaan Allah akan hadir di dalam hati kita. Kita usahakan supaya menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Tuhan memberkati. Saudara terkasih, sekarang kita mengakhiri renungan kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa kami syukuri terang Roh Kudus-Mu yang selalu ada pada kami. Engkau mengetuk hati kami, Engkau membimbing kami. Maka kami syukuri anugerah-Mu hari ini, tapi juga kami mohon agar keterbukaan hati kami dapat senantiasa kami lanjutkan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga bisikan-Mu, ketukan pintu-Mu di dalam hati kami, dan terang-Mu semakin mampu mengarahkan kami, sehingga kami pun bukan hanya bersaudara, saling menguatkan, tetapi juga tumbuh bersama saling menjadi berkat, sehingga nama-Mu dimuliakan dengan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Maka semoga hidup Anda senantiasa dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.